Assalamualaikum, teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah tadi malam saya habis ikut diskusi, kajian, refleksi diri atau apalah namanya, silaturahim ya pasti, dengan Gus Dur. Gus Dur orang yang banyak yang benci. Tak pikir kalau orang yang benci itu kan ya, coba menuso saiki, Rasulullah yang benci ya. Jadi bagi saya aman-aman saja. Ya ternyata Gus Dur ya memang pernah lama di penjara. Cerita beliau berita banyak cerita lah bagaimana beliau di penjara itu gitu, dan kenapa di penjara ya cerita. Saya sebetulnya mencari Gus Dur sudah lama, jauh sebelum Gus Dur di penjara saya sudah mencari beliau, tapi ya baru beberapa waktu ini saya bisa ketemu, silaturahim, ngobrol, diskusi macam-macam. Alhamdulillah saya ada kesamaan frekuensi gitu ya. Jadi semangatnya sama, berpikirnya objektif, tidak modus gitu ya. Kalau kritik saja, ya kalau kritik saja, tidak kritik untuk mendapatkan duit gitu. Setahu saya begitu. Sampai hari ini yang saya tahu begitu. Wallahu alam nantinya. Zahirnya yang saya lihat begitu. Saya ke Masjid Cahaya Surga di Singosari. Saya beberapa kali mampir ke sana karena ya kebetulan pas ke Malang ada apa begitu, ya saya mampir ke Singosari untuk sholat gitu kan. Akhirnya tak keampiran saya. Banyak manfaatnya di sana. Bagi teman-teman yang ya pas pengen sekalian sholat, sekalian mandi, sekalian makan, ngopi, di sana free. Ya kalau pengen meminta terus, ya insya Allah dikasih dan free terus. Tapi yang enak itu juga nggak apa-apa minta dikasih nggak apa-apa, tapi juga ikut nyumbang lah semampu kita untuk gerakan dakwah begitu. Kalau saya sih gitu. Duwini piro yo nyumbang sakmono. Itu bukan kita bayar, bukan. Kita nyumbang. Nek pas iso akeh dikai akeh, nek wis iso sithik dikai sithik. Untuk apa? Untuk gerakan dakwah. Dan kayaknya Gus Nur ini bukan tipikal orang yang memanfaatkan bisnis pembangunan masjid atau bisnis gerakan Islam, tidak. Beliau kayaknya tipikal ya mencari duit untuk membangun. Beliau sendiri juga mengeluarkan untuk pembangunan itu. Kayaknya tipikal begitu. Tadi malam yang hadir ada dari Jakarta juga. Dan sefrekuensi, kita semua mungkin orang menganggap kita ini radikal gitu kan. Kalau saya tidak penting dianggap radikal. Udah enggak penting dianggap begitu. Penting amar ma'ruf nahi mungkar itu aja. Itu aja urusannya. Jadi enggak penting yang lain-lain itu. Nah, ya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Yang menarik di masjid itu masjidnya bersih gitu kan. Kemudian kisahnya adalah banyak operasional itu ya sumbangan dari orang. Parkirnya tidak ada bayar parkir. Mana bayar parkir? Mai gratis. Begitu. Dan kisah yang disampaikan oleh Gus Nur adalah ya beberapa ayat itu amalkan, kita baca, kita amalkan. Begitu. Ya intinya tetap sih semangatnya adalah barang siapa bertakwa kepada Allah akan dimudahkan jalan hidupnya. Barang siapa membantu agama Allah, maka akan Allah yang akan bantu jalan hidupnya. Gitu kan. Ya iso diwalik, sapiro kon mampu membantu Allah. Allah gak butuh bantuan. Ya bisa begitu juga. Ya terserah lah.
ini kan ada perspektif sufistik gitu kan, ada perspektif lain gitu. Ya menggunakan 2 perspektif, 3 perspektif, 4 perspektif juga bisa. Cuman ya keseharian hidup saya juga ya bismillah belajar untuk begitu-begitulah. Ada hal lain yang dipesankan sama Gus Dur itu yang lumayan jangget. Saya lupa ayatnya. Gak usah wedi karo sapa wae begitu kan? Gak usah wedi karo sapa wae. Wedi karo Allah tok. Tanamkan independensi kepada diri kita, kemandirian pada diri kita. Yakinlah bahwa Allah yang akan membackup kita begitu. Ya, bismillah. Itu kan termasuk sevisi saya. Beliau menyampaikan bahwa jika ada masyarakat biasa yang bersalah, apalagi masyarakat menengah ke bawah yang bersalah, gima ema yangel salah, ya diampuni, diluruskan persoalannya. No. Tapi lek ono wong sing dibiayai negara, diamanai untuk nyambut gawe, dibayar teko pajak, kemudian nakal, brutal, ya ayo, oh itu semangat saya, sevisi, begitu. Kalah menang itu gak urusanku, itu urusannya Allah. Cocok klop lah saya dengan ya untuk urusan itu ya. Dan yang saya nyesal adalah dalam beberapa kali ke sana saya belum pernah bisa mati, belum pernah bisa nginap sampai ikut tahajud bersama. Yang nggak suka akan mencari celah, tahajud kok bersama, endi dalile macam-macam. Sekarang mulah gitu kan. Kalau saya kan enggak begitu, enggak rumit saya itu. Tapi menarik itu. Ya, banyak cerita di sana. Letaknya di Desa Kelampok kalau tidak salah, Kecamatan Singosari. Enak masjidnya gitu kan. Gitu. Yang sana macam-macam, dari kalangan macam-macam yang sana. Gitu. Ya. Dalam salah satu pembukaan beliau menyampaikan bahwa alhamdulillah kita hari ditakdir Allah untuk bisa ketemu, bisa ngaji, bisa makan. Pada saat yang sama ini ada orang yang sedang beragam nyawa, ada orang yang sedang diajar masa mungkin karena mencuri, ada macam-macam. Ya. Itulah dunia. Itulah pentingnya kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Itu yang penting. Itu penting. Jadi melihat perspektif ngaji dengan Gus Nur ini tergantung sapa sing delok. Lek sing delok haters karena merasa kena ucapan Gus Nur, dia akan marah. Itu kan sama dengan begini. Pada saat saya ngadvokasi orang karena dia dihalangi oleh sebuah sistem, ditindas macam-macam, orang itu akan mengatakan saya baik. Sering kan begitu itu. Belani wong dikatakan baik. Pada saat yang lain, dia zalim kepada yang lain, dan kemudian saya diminta tolong oleh orang lain, kebetulan melawan dia, maka saya akan dianggap bangsat. Saya dianggap macam-macam. Padahal ketika saya menolong orang-orang itu, tidak ada saya minta 1 rupiah pun. Tidak ada. Begitu. Tidak kemudian nolong terus duit, belani wong duit. Tidak. Caraku golek duit sing pasti adalah dandani komputer, bikin software, dan jasa-jasa lain, termasuk perizinan, termasuk bikin badan hukum dan lain-lain. Jasa-jasa lain itu tidak laku. Kalau nolong di kegiatan sosial, insya Allah lillahi ta'ala, tidak butuh 1 rupiah pun. Oke?